abah daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar sahibul maqam di Surabaya, yang wajahnya sampai-sampai orang-orang Belanda penjajah di saat itu, apakah wajahnya Nabi kalian seperti ini? Kata orang-orang atau murid-muridnya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, ini masih keturunannya dan anak cucunya. Wajahnya Nabi kita lebih agung dari wajah cucunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar itu di masa hidupnya dikucilkan, dihina, orang-orang sekitarnya pun meremehkannya. Karena kenapa? Karena dangkal dari hafalannya di waktu itu ketika menghafal Al-Quran. Sedih namanya orang dikucilkan, sedih namanya orang diremehkan. Maka beliau pergi ke salah satu pekuburan yang gak jauh dari rumahnya, namanya Syekh Bahren Nur di wilayah Doan sana. Bersandar di makom tersebut. Terkadang orang, kalau kita banyak berdiskusi dengan orang yang tinggal di dunia ini, memang menyakitkan hati. Terkadang kita punya teman, baik teman kita di dunia nyata, apalagi di dunia maya, sangat menyakitkan hati. Tapi terkadang ada orang yang punya teman, bahkan guru di alam barzakh yang beliau alami sambil beliau menyandar di kuburan beliau, terdengar suara kuburan, dalam kuburan tersebut terdengar. Maka Syekh Bahren Nur mengatakan, ya Ahmad, mulai saat ini, mulai malam ini, gak usah kemana-mana dan berguru kemana-mana. Engkau sekarang berguru dengan saya. Saya yang akan menjadi gurumu, dan saya akan membuat hafalanmu menjadi kuat, dan engkau akan hafal Al-Quran dengan saya. Gurunya di mana? Di alam kubur. Di sekitaran kita ini banyak orang-orang soleh. Lebih lagi yang kita haulkan Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, kemudian Al-Habib Kuncung dan lain-lain, banyak habaib di sini. Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan lain-lain banyak. Yang kita butuhkan saat ini ketika kita hadir dalam majelis hall seperti ini adalah apa? Adalah bagaimana masyhad kita dengan mereka. Jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Nama habis ini mati. Jenengan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Sholatmu, sholat ranggenah gaya. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Sodakohmu, sodakoh gak ikhlas, riya gaya. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad. Ini orang ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Nice. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Baik, yang berikutnya, pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim.
Pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, hidup. Banyak masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita, yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita, duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru, semua para wali-wali itu di bawah kakimu, engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Seperti duduknya seorang budak. Nice. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Jadi ngelihat Nabi bukan mimpi ya godoh, lihat nyata. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu warḍah. Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Pembohong, kau pembohong. Wait a minute! Who are you?